Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rejeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan zaman sekarang, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari, kita mulai perjalanan ini bersama. Tolong buatkan kalimat opening seperti ini versi Islam. Malam itu, kota Jakarta tampak lengang. Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan, menciptakan pantulan lampu kota yang berkilauan di aspal basah. Di sebuah rumah megah di kawasan elit, seorang pria duduk dengan gelisah di ruang kerjanya. Tangannya yang berkeringat mencengkeram sebatang rokok yang hampir habis. Wajahnya penuh kecemasan. Bola matanya berulang kali melirik ponsel di meja, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Pria itu adalah Rahmat Wibowo, mantan Menteri Infrastruktur yang tengah menjadi sorotan nasional. Beberapa bulan terakhir, namanya memenuhi halaman berita setelah dugaan korupsi proyek jalan tol senilai 3 triliun rupiah mencuat. Bukti demi bukti mulai terungkap, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, baru saja mengeluarkan surat panggilan untuk pemeriksaannya keesokan harinya. Rahmat menghembuskan napas panjang. Dia tahu, jika dia datang ke KPK besok, hidupnya tamat. Semua kekayaannya, rumah mewah ini, koleksi mobil, dan aset-asetnya yang tersebar di berbagai negara bisa disita dalam sekejap. Lebih buruk lagi, dia bisa dijebloskan ke penjara selama puluhan tahun. Ketika pikirannya semakin kacau, ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia langsung meraihnya dan membaca pesan singkat yang masuk. Rencana sudah siap. Jalan aman. Pergi sekarang atau tak akan ada kesempatan lagi. Rahmat tak berpikir dua kali. Dengan buru-buru, dia meraih tas kulit yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Di dalamnya, ada uang tunai dalam berbagai mata uang asing, beberapa kartu identitas palsu, dan sebuah paspor dengan nama yang bukan miliknya. Dia melangkah cepat menuju garasi, di mana sebuah mobil Mercedes-Benz hitam sudah menunggu dengan mesin menyala. Seorang pria berbadan tegap duduk di kursi pengemudi, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ini bukan sopir biasa. Ini orang yang dibayarnya mahal untuk memastikan dia keluar dari negara ini tanpa jejak. Rahmat masuk ke dalam mobil tanpa suara. Detik berikutnya, kendaraan itu meluncur meninggalkan rumah mewahnya, menyusuri jalanan yang basah. Perjalanan pelariannya telah dimulai. CCTV terakhir hilangnya jejak. Sementara itu, di ruang pemantauan keamanan kompleks perumahan elit, seorang petugas keamanan mengamati layar CCTV dengan wajah bosan. Sudah berjam-jam dia duduk di sana tanpa ada kejadian menarik. Namun, tiba-tiba sesuatu di layar menarik perhatiannya. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam melaju keluar dari rumah Rahmat Wibowo. Petugas itu mengerutkan dahi. Sudah lewat tengah malam, dan biasanya, rumah itu sepi pada jam segini. Namun, dia tak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin hanya mau pergi sebentar, gumamnya. Namun, 5 menit kemudian, mobil yang sama muncul lagi di layar CCTV lain yang mengarah ke jalan utama. Anehnya, setelah melewati perempatan, mobil itu menghilang dari pantauan. Tak ada jejaknya di kamera berikutnya. Petugas itu mengulang rekaman beberapa kali. Mobil itu melintas, lalu hilang begitu saja, seolah lenyap ditelan kegelapan. Kabar mengejutkan di pagi hari. Keesokan harinya, Indonesia dikejutkan oleh berita yang menggemparkan. Rahmat Wibowo dinyatakan menghilang. Para wartawan mengepung rumahnya, mencoba mencari jawaban dari keluarga dan pengacaranya. Namun, istri dan anak-anaknya tampak panik dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Semalam dia ada di rumah, tapi pagi ini sudah tak ada, ujar istrinya dengan suara bergetar saat dikerumuni media. Sementara itu, KPK dan kepolisian mulai bergerak cepat. Pengecekan dilakukan di bandara, pelabuhan, dan perbatasan. Tetapi tidak ada catatan keberangkatan Rahmat dari Indonesia. Bagaimana mungkin seorang pejabat besar, yang dikenal publik,
Bisa menghilang tanpa jejak dalam semalam? Pertanyaan itu membuat publik semakin heboh. Spekulasi liar mulai bermunculan di media sosial. Lingkaran merah besar Rahmat kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Dia sudah bersembunyi di bunker rahasia yang disiapkan jauh sebelumnya. Dia diculik oleh pihak misterius agar tidak membuka rahasia besar. Lingkaran biru besar atau mungkin dia sudah dihabisi dan mayatnya disembunyikan? Sementara teori-teori itu berkembang, tim penyelidik menemukan sesuatu yang mengejutkan di rumah Rahmat. Di ruang kerja pribadinya, ditemukan laptop yang masih menyala. Di layarnya, terbuka sebuah email rahasia yang belum sempat ditutup. Email itu berisi pesan mencurigakan yang tampaknya berasal dari seseorang yang mengetahui lebih banyak tentang skandal ini. Jika kau tidak pergi sekarang, mereka akan datang malam ini. Kau tahu terlalu banyak, dan itu membahayakanmu. Mereka tidak akan membiarkanmu bicara. Siapa mereka yang dimaksud dalam pesan itu? Apakah Rahmat benar-benar melarikan diri? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi? Pagi itu, kantor KPK dan kepolisian dipenuhi oleh aktivitas yang tidak biasa. Beberapa tim penyelidik duduk menghadap layar komputer, mengamati rekaman CCTV dari berbagai sudut kota. Wajah mereka tegang, tatapan mereka fokus. Dia hilang di titik ini, ujar seorang penyelidik, menunjuk layar yang memperlihatkan rekaman terakhir Mercedes-Benz hitam yang ditumpangi Rahmat Wibowo. Namun, setelah melewati perempatan jalan utama, mobil itu seakan menguap ke udara. Tidak ada jejaknya di kamera berikutnya. Mustahil, gumam seorang petugas. Mobil sekelas itu pasti terekam. Kecuali apa? Tanya rekannya. Kecuali dia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Ini bukan sekadar kabur. Ini penghilangan jejak tingkat tinggi. Jejak misterius di rumah Rahmat. Sementara itu, tim forensik yang memeriksa rumah Rahmat menemukan beberapa hal aneh. Pakupin laptop Rahmat masih menyala, menampilkan email yang belum terkirim. Pakupin paspor dan dokumen penting lainnya hilang. Pakupin brankasnya kosong. Uang miliaran rupiah yang seharusnya ada di dalamnya sudah lenyap. Pakupin sidik jari aneh ditemukan di gagang pintu belakang rumah. Tim penyelidik langsung bertanya kepada istri dan anak Rahmat. Apakah ada orang yang datang ke rumah ini malam sebelum Rahmat menghilang? Istri Rahmat, dengan wajah ketakutan, menggeleng cepat. Tidak ada. Semuanya normal. Dia hanya kelihatan gelisah, mondar-mandir di ruang kerja. Tapi kami tidak tahu apa yang dia rencanakan. Namun, sesuatu dalam nada suaranya terasa janggal bagi penyelidik. Kesaksian sopir Rahmat. Penyelidikan kemudian berlanjut ke sopir pribadi Rahmat, seorang pria berusia 40-an bernama Sarman. Awalnya, Sarman mengaku tidak tahu apapun. Namun, setelah diinterogasi selama beberapa jam, dia akhirnya membuka mulut. Pak Rahmat pernah menyuruh saya mengantarnya ke tempat yang aneh. Katanya dengan suara lirih. Aneh bagaimana? Tanya penyelidik. Itu bukan hotel, bukan rumah, tapi semacam tempat persembunyian. Semua mata langsung tertuju padanya. Di mana tempatnya? Sarman menelan ludah. Di luar kota, di sebuah villa tua yang sudah tidak terpakai. Penyelidik langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Namun, ketika mereka tiba, villa itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rahmat. Namun, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dokumen rahasia yang mengguncang. Di ruang bawah tanah villa tersebut, ada sebuah kotak besi tua yang tertutup rapat. Setelah berjam-jam mencoba membukanya, tim akhirnya berhasil membongkar kotak tersebut. Di dalamnya, ditemukan segepok dokumen yang tampaknya sangat rahasia. Pakupin dokumen kontrak proyek fiktif bernilai miliaran rupiah. Pakupin bukti transfer dana ke rekening luar negeri. Pakupin nama-nama pejabat lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi ini. Namun yang paling mencengangkan adalah sebuah catatan tangan yang ditulis oleh Rahmat sendiri. Jika aku hilang atau ditemukan mati, ingatlah bahwa aku tidak sendirian dalam kasus ini. Mereka lebih kuat dari yang kalian kira. Dan mereka tidak akan berhenti hanya padaku. Semua orang terdiam membaca kalimat itu. Mereka,
Yang dimaksud Rahmat. Siapa sebenarnya? Saksi misterius muncul. Saat penyelidikan semakin dalam, seorang saksi tak terduga muncul di kantor kepolisian. Seorang pria tua berpenampilan sederhana datang dengan wajah cemas. Dia adalah penjaga villa tua tempat Rahmat pernah bersembunyi. "Saya tahu sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Penyidik langsung mempersilakannya duduk dan memasang rekaman. Beberapa hari sebelum Pak Rahmat menghilang, ada beberapa orang datang ke villa itu. Mereka bukan orang biasa. Mereka datang dengan mobil hitam, memakai jas rapi, dan bicara dengan nada mengancam. Mereka berbicara dengan Rahmat. Penjaga itu mengangguk. Saya tidak tahu persis apa yang mereka katakan. Tapi saya sempat mendengar satu kalimat sebelum mereka pergi. "Apa?" Penjaga itu menatap tajam penyelidik. "Jika kau tidak mau tutup mulut, kau tidak akan pernah ditemukan lagi." Ruangan langsung sunyi. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka yang membuat Rahmat menghilang? Ataukah Rahmat sendiri yang mengatur semuanya agar bisa kabur tanpa jejak? Misteri yang belum terpecahkan. Semakin banyak bukti dikumpulkan, semakin besar misteri yang muncul. Pak Kupin tidak ada catatan penerbangan atas nama Rahmat Wibowo di bandara manapun. Pak Kupin tidak ada transaksi mencurigakan di rekeningnya setelah hilangnya dia. Pak Kupin tidak ada jejak komunikasi antara Rahmat dan keluarganya. Seakan-akan dia benar-benar menghilang ke dimensi lain. Namun, kejutan terbesar baru saja akan terjadi. Beberapa bulan kemudian, sebuah mayat ditemukan mengambang di sungai terpencil. Pakaian yang dikenakan mirip dengan yang terakhir dipakai Rahmat saat terlihat di CCTV. Polisi langsung melakukan tes forensik. Namun, hasilnya justru semakin mengejutkan. Mayat itu bukan Rahmat Wibowo. Lalu, di mana Rahmat sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya menarik benang di balik semua ini? Dua mayat identitas rahasia. Penemuan mayat yang dikira Rahmat Wibowo mengejutkan publik. Namun, ketika hasil forensik keluar, ternyata mayat itu bukan Rahmat. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa mayat tersebut adalah Hendro Wijaya, seorang pria yang bekerja sebagai pengusaha kecil. Anehnya, Hendro bukan orang sembarangan. Dia memiliki kesamaan wajah dengan Rahmat. Ini berarti seseorang telah mengatur kematian Hendro agar seolah-olah Rahmat telah mati. Namun, teka-teki semakin pelik ketika 2 hari kemudian, sebuah mayat lagi ditemukan di hutan pinggiran kota. Kali ini, mayat tersebut sangat mengenaskan. Mukanya hancur, sidik jarinya dihapus, dan tubuhnya dalam keadaan membusuk. Tim forensik membutuhkan waktu lebih lama untuk mengidentifikasinya. Namun, setelah pencocokan DNA, hasilnya mengejutkan semua orang. Mayat itu adalah Sarman, sopir pribadi Rahmat yang sebelumnya memberi kesaksian kepada penyelidik. Seseorang telah membungkamnya. Ini semakin membuktikan bahwa ada kekuatan besar yang ingin menutupi keberadaan Rahmat. Penemuan ponsel misterius. Sementara itu, di rumah Rahmat yang kini sudah dalam pengawasan polisi, sebuah ponsel lama ditemukan di laci tersembunyi di ruang kerja Rahmat. Ponsel tersebut mati total, tapi setelah diisi daya, ada satu pesan yang langsung muncul di layar. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat. "Mereka tahu aku masih hidup." Pesan itu terkirim 2 hari setelah Rahmat dinyatakan hilang. Artinya, Rahmat tidak mati. Dia masih bersembunyi di suatu tempat. Rahasia jaringan gelap. Dari bukti-bukti yang ditemukan di Villa Rahmat, penyelidik akhirnya berhasil melacak rekening rahasia di luar negeri yang berisi dana korupsi. Namun, lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan bahwa Rahmat bukanlah satu-satunya dalang di balik skandal ini. Pak Kupin ada beberapa pejabat penting yang turut menerima aliran dana. Pak Kupin ada organisasi bayangan yang melindungi Rahmat sejak awal. Pak Kupin bahkan ada oknum aparat yang ikut membantu Rahmat melarikan diri. Rahmat bukan hanya seorang koruptor. Dia adalah bagian dari jaringan besar yang melibatkan orang-orang berkuasa di negeri ini. Penyelidik menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan api. Jika mereka melangkah lebih jauh, nyawa mereka bisa dalam bahaya. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah berikutnya, sebuah video misterius tiba-tiba muncul di internet. Video pengakuan Rahmat yang menggemparkan.
Video itu diunggah oleh akun anonim, tetapi jelas terlihat bahwa pria di dalam video adalah Rahmat Wibowo. Dalam video itu, Rahmat terlihat duduk di dalam ruangan gelap. Wajahnya terlihat pucat dan penuh ketakutan. Dia berbicara dengan suara serak. Jika kalian menonton video ini, berarti aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku dikhianati. Aku hanya ingin menyelamatkan diri, tapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang dulu bekerja denganku justru ingin menyingkirkanku. Aku tahu banyak rahasia mereka. Mereka tidak akan membiarkanku hidup. Kalian tidak akan bisa menemukan aku. Aku bukan lagi siapa-siapa. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tapi jika aku mati setelah ini, kalian tahu siapa yang harus disalahkan. Mereka adalah orang-orang yang masih duduk di kursi kekuasaan. Mereka lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Kemudian, layar menjadi gelap. Video itu hanya berlangsung 3 menit. Tapi dampaknya mengguncang seluruh negeri. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Apakah Rahmat benar-benar masih hidup? Atau, apakah ini hanya strategi lain untuk menghilangkan jejaknya? Penutup. Misteri yang belum terjawab. Setelah video itu muncul, pencarian terhadap Rahmat semakin intens. Pakupin Interpol ikut turun tangan. Pakupin rumor mengatakan dia kabur ke Eropa dengan identitas baru. Pakupin yang lain percaya bahwa dia telah dibungkam oleh jaringan yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, kasus ini belum benar-benar berakhir. Apakah Rahmat akan muncul lagi? Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan?